Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Fadila, nomor induk mahasiswa 931204419. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang asuransi dalam tinjauan hukum Islam untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Hukum Bisnis Investasi Syariah kelas B. Pertama yaitu perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Dibandingkan asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki perbedaan yang mendasar dalam beberapa hal, yaitu seperti prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli atau tolong-menolong, di mana sebuah nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang sedang mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli atau jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Pada asuransi syariah, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Dan bila ada nasabah yang terkena musibah atau peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah, dana diambilkan dari rekening tabaruk atau dana sosial seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Keuntungan investasi syariah dibagi menjadi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi pemilik perusahaan jika tak ada klaim nasabah tidak memperoleh apa-apa. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah bagaimana resiko itu dikelola dan ditanggung. Dalam pengelolaan dan penanggung resiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar dan maisir. Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba. Ketiga larangan ini, gharar, maisir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam pihak asuransi syariah dan menjadi pembeda utama dalam asuransi dengan asuransi konvensional. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dikaji dalam tiga hal, yaitu perbedaan fundamental, perbedaan pengelolaan risiko, dan perbedaan prinsip-prinsip. Yang pertama, perbedaan konsep fundamental. Konsep fundamental asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah berbeda. Konsep tersebut perlu dikaji di awal karena jika tidak dipahami konsep fundamental asuransi syariah, maka konsep fundamental asuransi syariah dianggap sama dengan asuransi konvensional. Dewan Syariah Nasional (MUI) menetapkan pengertian asuransi syariah, takmin, takaful atau talabun sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui dana investasi dalam bentuk aset tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi syariah adalah kegiatan tolong-menolong di antara peserta asuransi syariah dan tidak bertujuan komersil. Ya, perbedaan pengelolaan risiko. Perbedaan konsep dasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional ini berakibat pada perbedaan prinsip pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagai risiko atau risk sharing, yaitu risiko yang ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari Fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak yang beresiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah. Sementara itu, prinsip pengelolaan risiko
Asuransi konvensional adalah transfer resiko atau risk transfer, yaitu prinsip resiko dengan cara mentransfer atau memindahkan resiko peserta asuransi dan ke perusahaan asuransi. Ya, perbedaan prinsip-prinsip pengelolaan asuransi. Yang pertama, prinsip tauhid. Setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan, tidak terkecuali dalam berasuransi syariat, di mana dengan niatan dasar ketika berasuransi syariah berusahalah berdasarkan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Prinsip keadilan. Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan seperti adanya unsur dana hangus untuk produk tabungan atau karena pembatalan kepesertaan di tengah jalan oleh nasabah pada asuransi syariah, dan saving nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Prinsip tolong-menolong. Hakikat konsep asuransi syariah adalah tolong-menolong, di mana sesama peserta bertabaruk atau berdema untuk kepentingan peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta tidak berdema kepada perusahaan asuransi. Peserta berdema hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola dana tabaruk. Konsekuensinya perusahaan tidak berhak menggunakan dana tabaruk atau mengklaim bahwa dana tabaruk adalah milik perusahaan. Ya, prinsip amanah. Pada hakikatnya, kehidupan ini adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim. Prinsip saling ridho atau antarodin. Aspek antarodin atau saling meridhoi harus selalu menyertai nasabah. Ridho dana artinya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Terdapat juga prinsip menghindari maisir, prinsip menghindari horor, prinsip menghindari riswa, berserah diri dan ikhtiar, saling bertanggung jawab. Ada prinsip-prinsip asuransi konvensional. Yang pertama, insurable interest. 2, utmost good faith atau disebut juga kejujuran sempurna. 3, indemnity. 4, subrogation. 5, kontribusi. Dan 6, proximate cause atau kausa proksimal. Jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Yang kedua, ada asuransi kesehatan. Yang ketiga, ada asuransi kendaraan. Yang keempat, asuransi kepemilikan rumah dan properti. Yang kelima, asuransi pendidikan. 6, ada asuransi bisnis. 7, ada asuransi umum. Asuransi umum memiliki jenis, yaitu yang pertama, social insurance atau jaminan sosial. Yang kedua, voluntary insurance atau asuransi sukarela. 8, terdapat asuransi kredit. 9, ada asuransi kelautan. 10, ada asuransi perjalanan. Dasar hukum asuransi. Asuransi sebagai gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang berasal dari hukum barat. Pemerintah Belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum di Indonesia dengan cara menggunakan Burgerling Wetboek dan Wetboek van Koop Handel dengan satu pengumuman pada tanggal 30 April 1847. Kedua undang-undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian. Sebagai lembaga hukum, asuransi masuk ke Indonesia secara resmi bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut juga KUHD yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847 yang dimuat dalam Statement nomor 23. Akhir terdapat berakhirnya asuransi. Perjanjian asuransi pada umumnya berakhir dikarenakan ada sebab. Yang pertama yaitu adanya jangka waktu yang sudah habis. Yang kedua, perjalanan berakhir. Yang ketiga, terjadinya evenement diikuti klaim. Yang keempat, adanya asuransi berhenti atau dibatalkan. Yang kelima, asuransi gugur. Selain itu tadi, penyebab berakhirnya asuransi yaitu berakhir dengan sendirinya apabila sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan atau kerusakan seluruhnya.
asuransi akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang disepakati asuransi diadakan. Perjanjian ini jelas dimuat dalam polis. Apabila kendaraan bermotor atau benda yang diasuransikan berpindah tangan, baik berdasarkan persetujuan karena tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari pasal 263 KUHD. Polis ini batal dengan sendirinya 10 hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali penanggung setuju melanjutkannya. Itu tadi penjelasan dari saya tentang asuransi dalam tinjauan hukum Islam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.